Di episode sebelumnya, diketahui kalau Junhee berusaha kembali ke dunianya di tahun 2023. Juga perasaan Junhee yang merasa kalau Sihon mirip dengan Yeonjun. Di tempat yang berbeda, In-gyu sedang diinterogasi polisi. Dia ditanya mengenai malam saat Minju diserang. In-gyu pun menjelaskan bahwa saat itu mereka merayakan hari ulang tahun Minju. Kemudian Minju diantar pulang oleh Sihon. Namun berdasar kamera CCTV di sekitar rumah Minju, polisi menemukan kalau In-gyu sempat datang ke sana dan melihat Minju dari kejauhan. Ditambah lagi polisi menemukan barang bukti berupa alat bantu dengar milik In-gyu. Dengan kedua bukti tersebut, polisi menjadikan In-gyu sebagai tersangka. Saat di rumahnya, Junhee teringat waktu ia bertanya pada paman tentang kapan Minju meninggal dan apa penyebabnya. Saat itu paman menjawab Minju meninggal pada tanggal 13 Oktober 98 karena dibunuh. Kebetulan hari ini adalah tanggal 10 Juli 98, artinya waktu Minju tinggal beberapa bulan lagi. Paman berpikir jika Junhee bisa kembali ke masa lalu dan masuk ke tubuh Minju, mungkin Junhee bisa merubah takdir tersebut. 그럼 살해당하는 날까지 석 달밖에 안... Kemudian dia masuk ke kamar Dohun dan meminjam komputernya. Saat yang sama paman juga masuk dan bertanya mengapa hari ini Minju bolos sekolah dan ia juga nggak datang ke toko. Lalu Minju pun menceritakan hal yang terjadi padanya. Dia berkata, sebenarnya aku bukan Kwon Minju, melainkan Han Junhee yang berasal dari tahun 2023. 2023년에서 온 한준이다. Dia juga menjelaskan perkataan paman pada Junhee di tahun 2023, di mana nanti paman akan memberikan diari Minju dan berkata kalau Junhee bisa mengubah takdir Minju. Namun karena ceritanya, paman malah mengajaknya ke rumah sakit karena dia berpikir cedera kepala Minju semakin bertambah parah. Kabar tentang In-gyu yang dibawa ke kantor polisi dan kini menjadi tersangka sudah tersebar di sekolah. Bahkan teman-temannya sudah tahu tentang berita In-gyu yang mencelakai Minju. Namun Sihon sendiri baru tahu berita itu. Saat itu In-gyu juga dipanggil ke ruang konseling. Dia diminta untuk berhenti sekolah sementara waktu. Hal ini karena para wartawan sudah tahu bahwa In-gyu bersekolah di sini. Sehingga jika dibiarkan, nama sekolah pasti akan tercoreng. Jadi In-gyu diminta agar tetap di rumah sampai situasi mereda. Sihon yang dari tadi menguping lantas datang ke rumah Minju dan langsung menariknya. Dia membawa Minju ke sekolah untuk menemui In-gyu. In-gyu pun menjelaskan kalau dia bukan pelakunya. Dengan gampangnya Minju percaya. Dia bahkan meyakinkan polisi kalau bukan In-gyu pelakunya. Lalu mengenai alat bantu dengar yang jatuh di TKP, Minju berkata bahwa alat itu jatuh saat mereka merayakan ulang tahunnya dan Minju sengaja menyimpannya untuk dikembalikan besok. Minju juga memberi pembelaan bahwa maksud kedatangan In-gyu ke rumahnya adalah untuk mencari alat bantu dengarnya yang hilang. 인규 보청기랑 CCTV에 찍힌 것도 제 사건... Dengan pembelaan tersebut, akhirnya In-gyu terbebas dari status tersangka. Semua ini berkat Sihon yang berlari ke rumah Minju dan meminta Minju untuk membantu In-gyu. Tapi setiap kali melihat Sihon, Junhee selalu teringat dengan Yeonjun karena bahkan cara makan mereka sama persis. Begitu pula dengan Sihon yang tanpa sadar terus terbayang sikap dan perilaku Minju. Sejak perkataan Minju ke paman, mulai timbul pertanyaan di kepalanya. Dia pun bertanya, jika kamu adalah Junhee dari tahun 2023, maka di mana Minju yang seharusnya ada di tubuh itu? Pendengar pertanyaan itu Minju sempat kebingungan karena dia sendiri nggak tahu jawabannya. Sedangkan di sisi lain, ternyata Minju yang asli sedang melihat mereka. Sepertinya dia bisa melihat apa yang Junhee lihat. 나 여기 있다고 좀 말하라고. Lalu Minju meminta paman membantunya agar ia bisa kembali ke tubuh Junhee di tahun 2023. Paman pun setuju asal Minju berjanji akan giat belajar dan gak bolos sekolah lagi. Namun sepertinya kecerdasan Minju yang dulu gak nurun ke Junhee, jadi nilainya di sekolah malah memburuk. Hari itu diadakan beberapa kegiatan olahraga di sekolah, seperti Sihon dan In-gyu yang mengikuti sepak bola. Selesai bertanding, Sihon dihampiri gadis yang sepertinya menyukainya. Namun pikirannya teralihkan karena mendapat kabar bahwa Minju ikut dalam pertandingan basket. Mereka pun sangat keheranan karena biasanya Minju selalu beralasan sakit saat jam olahraga. Dan mereka gak pernah melihatnya main basket. Tapi kali ini mereka melihat Minju yang sangat berbeda. Bahkan ia berhasil mencetak beberapa skor.
Teman-teman lain juga merasakan hal yang sama, terutama siswa laki-laki yang melihat Minju semakin cantik. Namun perubahan sikap Minju itu membuat mereka berpikir kalau Minju kerasukan arwah orang lain. Minju pun beralasan dia sengaja merubah perilakunya untuk menarik pelaku yang pernah menyerangnya. Karena yang dia ingat, pelakunya menggunakan seragam sekolah yang sama dengan seragam mereka. Artinya pelakunya bersekolah di sini dan mungkin setiap hari selalu mengawasi Minju. Setelah pertandingan, ketua kelas membagi-bagikan foto murid-murid yang ikut bertanding, seperti foto Minju, dan pada saat itu ada seorang yang mengambil fotonya. Sejak pertandingan itu juga, Minju semakin populer, terutama di kalangan pria yang baru menyadari kecantikannya. Ya, walaupun perhatian mereka ke Minju sering membuat Sihon cemburu yang mungkin sudah ada rasa ke Minju. Seperti biasa, sepulang sekolah Sihon mampir ke kedai neneknya untuk membantu mengantar pesanan pelanggan. Kali itu dia melihat seorang anak kecil yang meminta dibelikan sate pada ibunya. Tapi ibunya nggak mau membelikannya. Akhirnya Sihon pun mentraktir gadis kecil itu dan memberikannya secara gratis. Sekarang Minju juga punya banyak teman dan gak dikucilkan lagi. Tapi hal buruk dari Minju sekarang adalah nilainya yang menurun. Seperti kali itu dia mendapat peringkat 131. Sementara kedua temannya yaitu In-gyu mendapat peringkat 1 dan Sihon mendapat peringkat 5. Karena hal itu dia pun meminta bantuan In-gyu untuk mengajarinya, terutama dalam hal matematika. Dia juga mengajak Sihon untuk belajar bersama mereka. Sebelum pulang, Sihon mampir sebentar untuk bermain game di pinggir jalan. Saat yang sama, ada dua siswa yang menyerobot antrian. Dia ini adalah gadis yang pernah Sihon berikan sate. Sihon pun lantas mengusir orang yang menyerobot antrian itu. Lalu mereka bermain bersama. Selesai bermain, anak itu berterima kasih sambil mengenalkan namanya. Nama yang gak asing lagi bagi Sihon. Sedangkan di rumah Minju, ibunya sedang memeriksa nilai anak-anaknya. Seperti Dohun yang hampir semua nilainya merah. Namun ketika melihat Minju yang ada di peringkat 131, dia terlihat sangat bahagia. Karena katanya, dulu sebelum cedera kepala, Minju pernah ada di peringkat 230. Di malam harinya, terlihat seorang siswa yang mengintai rumah Minju. Dan sekilas terlihatlah wajah pria tersebut. Saat jam pulang sekolah, Minju mengajak In-gyu untuk belajar bareng, mengingat ini adalah hari pertama In-gyu mengajarinya. Sihon sempat pergi sebentar untuk mengambil kunci skuter yang tertinggal. Tanpa sengaja ia menabrak seorang siswa yang kita lihat tadi malam. Dan ternyata dialah orang yang mengambil foto Minju, entah untuk tujuan apa. Sebelum jam pelajaran selesai, Sihon yang bosan pulang duluan. Sementara saat itu In-gyu melihat seekor kucing dari jendela. Lalu dia teringat dengan Minju yang sangat suka kucing. Dia pernah memberi makan kucing liar yang ia temui di jalanan. Tapi In-gyu kaget karena Minju yang ini berkata bahwa dia takut dengan kucing. Sepanjang jalan dia terus berpikir tentang perubahan sikap Minju. Dia berpikir mungkin cedera kepala itu yang merubah sifat Minju. Minju yang mengerti maksud In-gyu hanya bisa memintanya menunggu sambil berkata bahwa Minju yang ia kenal dulu akan segera kembali. Di rumahnya Minju mendapat kabar kalau tadi siang ibunya menemui pengacara untuk mengurus perceraian dia dan suaminya. Minju kemudian bertanya pada Dohun mengapa ia kabur di malam itu atau di malam Minju mengalami kecelakaan. Dohun pun menjelaskan bahwa ia sering mendengar pertengkaran ayah dan ibunya di mana mereka bertengkar untuk memperebutkan hak asuh atas Dohun. Sementara gak satu pun dari mereka yang membahas soal Minju. Jadi Dohun sengaja pergi dari rumah karena dia berpikir jika mereka cuma punya satu anak yaitu Minju, maka pasti Minju yang akan diperebutkan. Sejak jadi guru Minju, waktu bermain In-gyu jadi berkurang. Dia sekarang jadi jarang bermain basket dengan Sihon. Di saat yang sama, seorang murid memberinya surat yang katanya dari siswi tercantik di kelas tersebut, di mana orang itu mengajak Sihon untuk berbicara di belakang sekolah. Awalnya Sihon mengira itu adalah surat dari Minju, namun ternyata itu bukan surat dari Minju, melainkan dari gadis yang menyukai Sihon yang bernama Dahyeon. Di sana dia langsung to the point dan berkata, namun Sihon menolak mentah-mentah perasaannya sambil berkata bahwa dia sedang menunggu takdirnya.
Katanya dia hanya akan berpacaran sekali seumur hidup dan dia yakin bukan Dahyun takdirnya. 난 평생 한 사람만 만날 거거든. 근데 그게 너가 Dulu sebelum Junhee berpacaran dengan Yeonjun, pernah ada kejadian serupa di mana ada seorang gadis menyatakan perasaannya ke Yeonjun. Namun Yeonjun menolaknya sambil berkata bahwa dia sedang menunggu takdirnya. Jawaban yang sama persis seperti yang dikatakan Sihon. Keesokan harinya saat di sekolah, tiba-tiba Minju melihat beberapa fotonya yang ada di laci mejanya. Dia pun langsung mengadukan hal tersebut. Sihon berkata foto-foto ini bisa jadi ancaman dari pelaku yang menandakan dia selalu mengawasi Minju. Namun dengan foto itu mereka juga mendapat petunjuk bahwa pelakunya adalah murid di sekolah itu. Juga semua foto itu diambil saat Minju masih mengenakan seragam sekolah. Artinya ada murid di sekolah itu yang selalu membawa kamera ke sekolah. Jadi untuk mencari pelaku, mereka berencana menanyai orang yang ada di sekitar rute yang sering Minju lewati. Hari itu diadakan lomba menggambar antar sekolah. Kedua teman Minju juga ikut sebagai peserta dan yang satunya sebagai penonton. Tanpa sengaja, Sihon melihat Minju yang sekarang terlihat lebih akrab dengan In-gyu. Entah mengapa hal itu membuatnya cemburu, apalagi sekarang Minju sering memperhatikannya. Namun sahabatnya yang punya perasaan ke Minju juga sering merasa cemburu, apalagi dia sering melihat Minju dan Sihon yang semakin romantis. Hingga saat mengantar Minju pulang, ia melihat mereka berdua yang hanya diam. Lalu setelah Minju di rumah, Sihon memulai pembicaraan. Dia langsung terus terang dan berkata bahwa dia menyukai Minju. 나 권민주 좋아해. Tapi Sihon gak berencana untuk menyatakan perasaannya langsung ke Minju. Bukan karena ia menghargai sahabatnya yang juga menyukai Minju, tapi karena dia akan segera pergi ke Amerika saat libur kenaikan kelas. Keesokan harinya saat jam olahraga, Minju sempat melihat kedua temannya yang udah gak akrab. Lalu para siswi ganti baju olahraga di kelas. Saat yang sama, Dahyun meminta kamera dari temannya dan mengambil beberapa foto Minju. Minju berusaha menyatukan dua temannya yang mulai menjauh. Dia mulai bertanya masalah mereka pada Sihon. Namun Sihon mengacuhkannya. Dia juga bertanya pada In-gyu, tapi In-gyu malah bertanya balik. 너 아직도 시연이 좋아하지? Sihon yang mendengar pembicaraan mereka langsung menghentikan In-gyu. Tapi In-gyu terus saja berkata hingga ia menjelaskan kalau Sihon akan pindah ke Amerika. Tapi hal itu nggak membuat Minju kaget karena sebelumnya Sihon udah pernah memberitahu Minju secara langsung. Malam harinya tanpa sengaja Minju berpapasan dengan Sihon yang lagi duduk sendirian di taman. Saat itu Sihon meminta maaf karena dia nggak bilang lebih awal tentang kepindahannya ke Amerika pada In-gyu, yang akhirnya membuat hubungan pertemanan mereka merenggang. Sihon juga sempat keceplosan dan berkata kalau dia mencintai Minju. Kemudian Sihon pun mengatakannya lagi dengan lebih jelas. 너 많이 좋아해. Selama ini ternyata dia pura-pura agar nggak terlihat menyukai Minju. Tapi sekarang dia udah nggak sanggup untuk berpura-pura lagi. Katanya dia juga udah berusaha agar rasa itu hilang. Namun sebaliknya rasa itu malah semakin bertambah. Sejak mendengar ungkapan perasaan Sihon, entah mengapa Minju seperti menghindarinya. Sepulang sekolah, In-gyu mengajaknya untuk menyelidiki orang yang mengambil foto Minju. Mereka pun mulai menanyai orang-orang yang ada di sekitar rute yang dilalui Minju. Tapi hingga sore hari, mereka nggak mendapat informasi apapun. In-gyu sempat membahas soal Sihon. Dia berkata jika Minju menyukai Sihon, maka terimalah cintanya. Karena menurutnya waktu mereka nggak lama lagi, jadi lebih baik mereka menghabiskan waktu bersama. In-gyu juga merasa perubahan sikap Minju belakangan ini adalah untuk menarik perhatian Sihon. 근데 넌 시연이가 좋아하는 성격으로 바꾸겠다고 지금 이러고 있는 거잖아. Mendengar ucapannya, Minju merasa harus memberitahu mereka tentang kebenarannya. Dia pun mengumpulkan mereka lalu mulai bercerita tentang mimpinya, yang mana di mimpinya dia adalah Han Junhee. Lalu dia berkata kalau mimpi itu adalah kenyataan. Dia adalah Junhee dari tahun 2023 yang entah bagaimana terjebak di tubuh Minju di tahun 98. Junhee juga menunjukkan bukti perkataannya. Dia menunjukkan buku Minju. Di halaman depan buku itu adalah tulisan Minju, sedangkan sisanya adalah tulisan Junhee.
Kemudian dia menjelaskan awal tiba di tahun 98 adalah saat dia mendengarkan lagu dari pemutar kaset yang dikirim seseorang. Dengan mudah Sihon mengerti maksud Minju. Lalu dia berkata bahwa dia juga bukanlah Sihon, di mana dia dikirim dari masa depan oleh mereka. 난 존 코너를 죽이기 위해서 스카이넷이 보낸. Tapi ternyata Sihon cuma bercanda karena dia nggak percaya dengan cerita Minju. Minju kembali menegaskan tentang ceritanya itu. Dia juga berkata kalau Minju akan mati di tahun ini, tepatnya di bulan Oktober. Tapi tetap saja mereka nggak percaya ceritanya. Malah mereka mengira Minju menceritakan hal tersebut untuk mendamaikan hubungan Sihon dan In-gyu. Tapi cerita Minju memang berhasil mendamaikan mereka. Tapi mereka juga kepikiran dengan ceritanya. Karena selama ini mereka juga bingung dengan perubahan sikap Minju. Perubahan itu membuat perasaan In-gyu perlahan mulai pudar. Sebaliknya, sikap Minju yang ceria malah membuat perasaan Sihon tumbuh. Sementara di sekolah, 3 orang siswi sedang menempel foto-foto Minju saat berganti pakaian. Hal ini dilakukan Dahyun karena dia cemburu melihat Sihon yang lebih tertarik dengan Minju. Dengan mengendap-endap, mereka pun keluar dari kelas. Mereka sempat berpisah karena 2 temannya pergi ke toilet. Dahyun yang tinggal sendiri mulai mendengar suara-suara aneh hingga tiba-tiba keesokan paginya, Himi melihat Dahyun yang datang paling awal. Tapi saat mendekat, ia melihat tubuh Dahyun yang sudah berlumur darah. Polisi pun langsung datang ke TKP dan mereka menemukan Dahyun yang sudah nggak bernyawa. Himi sebagai orang pertama yang melihatnya lantas ditanyai beberapa hal. Himi mengaku saat dia melihat Dahyun, dia sudah dalam keadaan tengkurap dan sudah berdarah. 2 temannya yang semalam ikut menempel foto Minju mulai menduga bahwa Minju yang melakukannya. Karena semua foto Minju yang mereka tempel semalam tiba-tiba menghilang. Mendengar cerita itu, Minju langsung menghampiri mereka. Beberapa waktu kemudian, Minju menemui Sihon dan In-gyu. Minju memberitahu bahwa orang yang mengirimnya foto bukanlah pelaku yang pernah memukulnya. Karena yang mengirim foto itu adalah Dahyun untuk menakut-nakuti Minju sekaligus peringatan agar Minju nggak mendekati Sihon. Minju berpikir mungkin kematian Dahyun berkaitan dengannya karena semua foto Minju yang mereka tempel udah nggak ada di pagi harinya. Jadi kemungkinan pelaku yang menyerang Minju dengan yang menyerang Dahyun adalah orang yang sama. Walaupun jika dipikir-pikir nggak masuk akal karena kali ini dia mencabut foto itu untuk melindungi Minju. 간다. 가라. Di rumah itu Minju melihat banyak barang-barang buatan tangan Sihon. Minju sempat memintanya meneruskan keahliannya sambil berkata ini bisa jadi pekerjaannya di masa depan. Karena di tahun 2023 menurutnya sulit mencari pekerjaan walaupun bergelar sarjana. Sekarang Sihon juga bisa menerima cerita Minju yang berkata bahwa dia adalah Junhee dari tahun 2023. Karena menurutnya gak mungkin sifat Minju berubah sedrastis itu tanpa sebab yang jelas. Minju juga sempat melihat beberapa gambar buatan Sihon yang salah satunya adalah gambar Minju ketika berlari di tengah hujan. Dan ternyata itu adalah gambar yang sama dengan yang pernah digambar Yeonjun, yang katanya wanita di gambar itu adalah cinta pertamanya. Melihat gambar itu Minju pun semakin yakin bahwa dari awal orang yang bernama Sihon ini adalah Ko Yeonjun. Namun saat akan memeluknya, tiba-tiba ada yang membangunkannya. Dan akhirnya kita kembali lagi ke tahun 2023 bersama Han Junhee. Saat terbangun, Junhee langsung berlari menemui paman karena sekarang dia sudah tahu bahwa bukan hanya dia yang pergi ke tahun 98 dan masuk ke tubuh Minju, tapi juga Yeonjun yang pergi ke tahun yang sama dan masuk ke tubuh Sihon. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namanya, di mana dialah pria yang selalu mengikuti Junhee. Tapi Junhee jadi bingung, siapa sebenarnya yang ada di depannya? Apakah Nam Sihon atau Ko Yeonjun? Untuk menjawab pertanyaannya, kita dibawa ke tahun 2002. Saat itu Sihon baru kembali ke Korea setelah menempuh studi dan tinggal di Amerika. Sihon sempat mampir ke penjara untuk mengunjungi seseorang. Dan ternyata orang yang dikunjunginya adalah sahabatnya sewaktu sekolah, yaitu Jung In-gyu. Namun saat itu In-gyu menolak menemuinya. In-gyu juga berkata agar Sihon gak menemuinya lagi. Sihon sempat menelpon ibunya dan menceritakan yang terjadi. Lalu ia pergi dengan menaiki bus.
Di perjalanan dia mendengarkan lagu dari kaset pemberian Minju. Terlihat juga pemutar kaset Minju yang sekarang ada padanya. Sambil mendengar lagu itu, ia seperti terbawa ke masa lalu mengingat kisahnya dengan Minju. Hingga tanpa ia sadar, bus yang ia tumpangi kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Bus itu bahkan terjatuh hingga ke dasar jurang bersama Sihon yang udah nggak sadarkan diri. Namun uniknya, pemutar kaset itu tetap menyala walau mengalami retak sedikit. Sihon langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa kali dokter memompa jantungnya namun gak ada respon. Saat dokter sudah pasrah, tiba-tiba muncul keajaiban yang membuat jantungnya tiba-tiba berdetak. Di tempat berbeda diperlihatkan orang yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Dialah Ko Yunjun yang baru sadar dari komanya. Di depannya ibu dan kakaknya terus memanggil namanya. Tapi saat melihat mereka, Yunjun gak mengenalinya. 누구세요? Dia juga bingung mengapa mereka memanggilnya Yonjun karena ternyata dia adalah Sihun yang entah bagaimana masuk ke tubuh Yonjun dan sekarang berada di tahun 2007. Lalu dia pun teringat mimpi Minju yang berkata kalau dia bukanlah Sihun melainkan Yonjun. Hal itu jelas membuatnya bingung karena harusnya ia ada di tahun 2002 dengan nama Sihun. Sementara saat ini dia berada di tahun 2007 dengan nama Yonjun. 2002년도에 Saat ini Sihun atau Yonjun didiagnosa mengalami hilang ingatan. Sebelumnya ia mengalami kecelakaan saat berlibur bersama temannya, di mana ia menaiki mobil yang dikendarai oleh temannya yang bernama Teha. Cerita itu makin membuatnya bingung karena yang dia ingat dia naik bus sendirian. Dia juga nggak mengenal siapa Teha yang kata kakaknya adalah teman Yonjun. Sayangnya Teha nggak selamat saat kecelakaan tersebut. Sihun sempat teringat saat malam ia melihat Minju yang terbaring di kaki Ingyu sambil Ingyu berkata, 내가 죽였다고. setelah keadaannya membaik, Sihun sempat mampir ke toko kaset 27. Tapi kebetulan hari itu toko sedang tutup. Untungnya dia bertemu paman yang sedang membereskan barang-barang toko. Lalu Sihun pun menceritakan padanya tentang kejadian yang terjadi. Yang mana dia adalah Sihun yang terperangkap di tubuh Yonjun. Namun karena paman pernah mendengar cerita Junhee yang terperangkap di tubuh Minju, jadi dia udah gak kaget lagi. Malah dia bisa langsung percaya omongan Sihun. 지금 구연준의 몸에 들어와 있는 거다. By the way, sejak Minju meninggal, keluarganya jadi berantakan. Ibunya terus meratapi kepergian putrinya, sementara pamannya juga jadi gak fokus bekerja. Apalagi di tahun 2007, orang-orang gak lagi memutar kaset dan menonton CD. Oleh karena itu, paman berencana untuk menutup toko kaset ini dan menggantinya menjadi kafe. Ide untuk membuka kafe itu bukan tiba-tiba ia dapat. Bisa dibilang ini karena Junhee atau Minju yang pernah berkata bahwa di masa depan paman akan menjadi pemilik kafe. Paman juga sedikit menyesal karena waktu itu dia nggak percaya perkataan Junhee yang memberi isyarat tentang kematian Minju. Dia berpikir kalau saja dia percaya omongannya, mungkin kejadian itu bisa dicegah. Paman juga sempat mendengar kabar tentang kecelakaan Sihun di tahun 2002. Tapi yang ia tahu cuma sebatas Sihun dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan. Kemudian Sihun mulai mencari tahu kabar gadis yang ia suka, tapi bukan Minju melainkan Han Junhee yang saat ini kuliah di universitas. Hingga suatu hari dia mampir ke universitas tersebut. Dia menunggu Junhee dari pagi hingga malam hari, namun gak menemukannya. Lalu pada saat dia berhenti mencari, tiba-tiba saja Junhee duduk tepat di sebelahnya. Itulah pertemuan Yonjun atau Sihun pertama kali dengan Han Junhee yang asli. Lalu kita akan sedikit menceritakan tentang Yonjun. Dia merupakan seorang mahasiswa. Di sana dia punya seorang teman dekat bernama Teha. Meskipun wajah Yonjun dan Sihun sangat mirip, namun sifat mereka sangat berbeda. Di mana Yonjun adalah orang yang pendiam dan dia juga rajin belajar. Dan ada satu lagi yang sangat membedakan mereka. Pernah satu waktu, Yonjun dan Teha berlibur ke satu tempat. Dan inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok karena Yonjun ternyata seorang gay. Hingga kecelakaan itu pun terjadi. Sejak pertemuannya dengan Junhee, Sihun mulai meneruskan gambarnya sewaktu SMA.
Dia juga berpamitan pada orang tuanya karena dia berencana untuk masuk ke universitas. Malam itu dia datang ke kafe 27 yang baru dibuka. Seon sempat bertanya apa makna angka 27 bagi paman, karena baik toko kaset maupun kafe, paman masih menggunakan angka 27. Kata paman, angka 27 berasal dari beberapa penyanyi terkenal yang meninggal di usia 27 tahun. Meskipun mereka meninggal di usia muda, tapi karya atau lagu-lagunya masih bisa didengarkan sampai kapanpun. Rencananya Sihun akan berkuliah di kampus yang sama dengan Junhee. Itu juga sesuai dengan perkataan Minju dulu yang pernah berkata kalau Junhee dan Yeonjun berkuliah di kampus yang sama. Jadi Sihun ingin melakukan sesuai ucapan Junhee agar takdir tidak berubah. 난 이제 남시환이 아니라 구현준인데. Untuk menambah uang saku, Sihun juga memohon agar bisa bekerja di kafe tersebut. Paman sempat memberikan barang peninggalan Minju, di mana box itu berisi foto-foto mereka dulu. Sihun harus belajar keras agar bisa lulus dalam ujian masuk universitas. Dia mengambil jurusan kesenian, persis seperti cerita Minju. Hingga perjuangan kerasnya berbuah manis dan ia lulus di Universitas Sungdong. Hari itu adalah hari pertama ia masuk kuliah. Sesampainya di sana, tujuannya cuma satu, yaitu mencari Junhee. Tapi saat itu Junhee tentu saja belum mengenalnya. Saat itu Junhee merupakan anggota di organisasi relawan. Junhee lantas menawarkan Sihun untuk masuk ke organisasinya. By the way, Junhee ini angkatan 2007, sedangkan Sihun angkatan 2008. Jadi bisa dibilang Sihun adalah adik kelas Junhee, meskipun mereka berada di fakultas yang berbeda. Di depan Junhee, Sihun mengenalkan dirinya sebagai Yeonjun. Namun sepertinya Sihun terlalu terburu-buru sehingga dia malah langsung menyatakan perasaannya. 널 좋아해. Jelas Junhee langsung menolak mengingat mereka baru pertama bertemu. Apalagi tingkah Sihun yang dinilai gak sopan pada seniornya. Juga Junhee berkata kalau saat ini dia sudah punya pacar. 이거 아주 또라이네. 생긴 건 멀쩡하게 생겼. Di tengah keputusasaan, dia disapa oleh seseorang bernama Chanyeong. Kebetulan dia juga mengambil jurusan yang sama dengan Sihun. Saat itu Chanyeong mengajaknya untuk melakukan kencan buta dengan 3 gadis dari fakultas bisnis. Awalnya Sihun menolak, namun begitu ia ingat bahwa Junhee juga berasal dari fakultas bisnis, dia pun langsung setuju. Namun ternyata Junhee gak ada di antara mereka, dan ternyata Junhee adalah pelayan di restoran tersebut. Tapi mereka gak berbicara banyak mengingat Junhee sedang bekerja. Kemudian Sihun menunggu Junhee selesai bekerja, tapi saat itu Junhee sudah dijemput oleh kekasihnya. Sihun kemudian mengadukan hal itu pada paman karena sebelumnya Minju atau Junhee gak pernah cerita kalau dia punya pacar sebelum Yeonjun. Juga saat ini Junhee belum mengenal Yeonjun dan ia juga gak tahu kapan waktu yang pasti mereka saling mengenal. Sihun hanya mengingat cerita Minju tentang awal mula kedekatan Junhee dan Yeonjun. 연준이랑 그때 어딜 가나 자연스럽게 자주 부딪혔거든. Lalu Sihun pun memulainya sesuai cerita Minju, di mana ia sengaja masuk ke kelas Junhee. Walaupun berbeda jurusan, tapi memang mahasiswa dari jurusan lain boleh masuk kelas dengan jurusan yang berbeda. Sihun juga melamar di tempat kerja yang sama dengan Junhee, tapi dia mengaku kalau dia bekerja di sini karena Junhee. Dan Junhee pun gak keberatan karena katanya Sihun gak akan sanggup bekerja di sini karena pekerjaan yang sangat banyak. Apalagi Junhee sering menambah pekerjaannya. Di tempat lain, terlihat paman yang sedang menghubungi seseorang. Dia bilang, Yeonjun berkuliah satu universitas dengan Junhee dan mereka sudah bertemu. Semuanya sesuai ucapanmu. Lalu kita diperlihatkan siapa orang yang paman hubungi tersebut. Entah apakah dia Yeonjun yang asli atau Sihun dari dunia lain. Kita mundur sebentar ke tahun 2006, di mana saat itu In-gyu baru saja bebas dari penjara. Kepulangannya disambut oleh sahabatnya semasa SMA. Kemudian mereka pun pergi ke rumah nenek In-gyu yang sekarang usianya sudah semakin tua. Saat melihat neneknya, dia langsung berlari memeluknya sembari meminta maaf. 아니요. Malam itu mereka pun mengobrol. Sihun menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya koma berminggu-minggu. Dan saat terbangun kondisi kakinya udah seperti ini.
Namun In-gyu sempat bingung mengapa sikap Si-hun terlihat biasa saja padahal dia sudah menghilangkan nyawa Minju. Si-hun pun berkata sebenarnya dia nggak percaya dengan berita tersebut karena menurutnya mustahil In-gyu melakukannya. Suatu waktu, tanpa sengaja Junhee melihat Yeonjun yang sedang mengantar seorang nenek yang kesulitan mencari alamat putranya. By the way, saat ini kita ada di tahun 2008 dan kembali ke kisah Si-hun dan Junhee. Waktu itu dia datang ke kantor organisasi Junhee, di mana dia ingin mendaftar menjadi anggota. Dengan sedikit kesal, Junhee pun mengizinkannya bergabung. Tapi di balik perjuangannya mendekati Junhee, Si-hun sering teringat tentang In-gyu. Apalagi sampai sekarang dia belum pernah bertemu In-gyu. Dia hanya mendengar cerita dari paman yang berkata bahwa In-gyu sudah bebas tahun lalu. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bukan Si-hun yang menemui In-gyu di depan penjara tadi, melainkan Yeonjun yang berada di tubuh Si-hun. Paman juga menjelaskan saat ini In-gyu sudah meninggal, di mana dia ditemukan tewas di tempat Minju meninggal. Seiring berjalannya waktu, Junhee dan Yeonjun semakin dekat. Junhee sekarang bahkan sudah terbuka dan sering cerita tentang keluarganya. Suatu malam ketika restoran akan tutup, Si-hun menyempatkan diri untuk membeli kue ulang tahun Junhee. Kebetulan hari ini dia berulang tahun, sementara pacarnya malah pergi bersama temannya dan bukan merayakan hari ulang tahun Junhee. Tapi setelah membeli kue, manajer restoran itu memberitahu kalau Junhee sudah pulang karena ditelepon pacarnya. Waktu itu Junhee ada janji untuk bertemu Do-hyun. Namun saat di sana, dia melihat Do-hyun yang sedang bersama seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah mantan pacarnya. Ternyata selama ini Do-hyun belum bisa move on dari mantannya dan tanpa sepengetahuan Junhee, diam-diam dia sering bertemu dengan mantannya. Jelas hal itu membuat Junhee patah hati dan langsung putus dengan pacarnya. Di tengah kesedihannya, Si-hun tiba-tiba menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun. Dia juga sudah menyiapkan kue ulang tahun Junhee. Junhee pun langsung menghampirinya. Yeonjun sempat bingung mengapa Junhee di sini karena harusnya dia merayakan hari ulang tahunnya bersama kekasihnya. Tapi Junhee nggak menjelaskan alasannya. Dia langsung menyampaikan permohonannya sebelum meniup lilin dan meminta Yeonjun juga melakukan hal yang sama. Tapi kata Yeonjun, permohonannya sudah terkabul karena dia cuma berharap Junhee duduk di hadapannya sambil meniup lilin ulang tahunnya.